Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda PAUD Terpadu Fi Ahsani Taqwim Temanggung bertemu lagi di channel PAUD Terpadu Fi Ahsani Taqwim Temanggung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai detik ini memberikan nikmat terbesar, yaitu iman dan Islam kepada kita semua. Selawat dan salam juga senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya sudah bersama salah satu wali murid dari PAUD Terpadu Fi Ahsani Taqwim Temanggung yang hari ini khusus akan bercerita tentang kisah inspiratif bisnis yang beliau jalani. Siapakah beliau? Mari kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Pak Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga jenengan juga sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, ini Pak Umam ini adalah salah satu wali murid dari PAUD Terpadu Fi Ahsani Taqwim Temanggung. Dan beliau adalah owner dari PT Bumi Tekno Indonesia. Bumi Tekno Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT ya Pak? Iya, lebih spesifik di pembuatan software, website, aplikasi dan yang berkaitan dengan itu. Oh iya, Masya Allah. Pastinya sebuah perusahaan yang saat ini sedang banyak dibutuhkan ya Pak ya? Iya, dibutuhkan dan digandrungi anak muda terutama. Oh iya, alhamdulillah. Dan ini sesuatu bisnis yang mungkin dari tidak terlalu terlihat ya Pak, karena bekerjanya di. Iya, yang penting koneksi internetnya lancar lah. Oh iya, gitu. Internet lancar, listriknya nyala terus. Insya Allah bisa bekerja di mana saja sebetulnya. Oh iya, iya Pak. Kalau boleh tahu lokasi kantornya di mana ini Pak? Ini adanya di Desa Kebumen, ya. Jadi kantornya memang di pelosok desa, di Desa Kebumen, lebih ininya Kebumen 2, dusun Kebumen 2, Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Jadi Temanggungnya saja sudah pinggiran ini. Oh iya, di Pringsurat ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak bisa bercerita bagaimana awal mula membangun usaha bisnis ini sehingga bisa sampai sebesar ini. Masih kecil mungkin ya. Oh iya. Kalau saya lihat gedungnya sudah banyak, fasilitasnya sudah sangat memadai ini Pak. Ya, kalau dari goalnya, mimpinya memang kita pengen, meskipun kita di pelosok begitu ya, di daerah di Temanggung, tapi kita pengen harapannya perusahaan ini bisa jadi perusahaan multinasional, bisa go publik. Mimpinya seperti itu. Iya, amin. Kalau mau cerita dari awal, dari Temanggung atau dari Semarang ini, karena saya dulu sejarahnya di Semarang. Oh begitu. Bisa dari awal di Semarang. Dari Semarang ya. Jadi mungkin dari awal tuh dulu, meskipun ini tidak terlalu inspiratif sih sebetulnya, lebih tepatnya tersesat mungkin ya. Lebih tepatnya tersesat. Jadi saya tuh dulu kuliahnya bukan di bidang IT, tapi di bidang sipil, bidang bangunan. Teknik jadi sipil ya Pak? Iya, teknik sipil. Jadi cuman karena waktu itu dari zaman semester 4 itu lebih suka dagang, lebih suka jualan, sampai lupa kuliah gitu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah lulus. Tetap gitu lulus ya Pak. Dan IP-nya ya alhamdulillah masih di atas 3 lah. Wah, nah itu perlu dicontoh ini. Inspirasi pertama. Jadi meskipun dulu di sipil, di bangunan, terus lama nggak kuliah, terus kita mikir, wah ini kalau saya hampir 1,5 tahun itu nggak pernah kuliah, cuman bayar SPP aja. Oh gitu. Iya, cuman KRS saja. KRS itu kartu rencana studi. Kalau misalkan mau di semester ini ngambil kuliah apa itu, KRS saja sampai diisiin sama teman saya. Jadi saya punya teman pokoknya idem lah, itu mau kuliah apa itu ngikuti aja bareng-bareng terus. Itu karena gitu, mengerjakan bisnis. Karena dulu 2, yang pertama aktif di organisasi dulu, di fakultas, di senat, ya kemudian di universitas juga jadi senat mahasiswa begitu. Jadi karena ya heroisme anak muda zaman dulu ya, kuliah nyambi organisasi sambil bisnis gitu. Jadi dulu kenapa bisnis itu ya karena pengen mandiri saja sih, supaya nggak dikirimi orang tua gitu. Jadi dari semester 4
saya iseng, sebetulnya dari iseng nih pertanyaan, ditantang sama temen gitu kan. Ditantang sama temen mau mandiri apa enggak begitu. Terus kemudian ya udah coba di WA orang tuanya, di SMS ya, zaman dulu belum ada WA ya, di SMS orang tuanya supaya bulan depan nggak usah dikirimin. Iseng sebetulnya, beneran bulan depan nggak dikirimin. Bingung akhirnya kan, harus istilahnya harus mikir biaya hidup di Semarang, kuliah gitu kan, harus kuliah. Nah dari situ mulai jualan. Cuman karena saking ini sebetulnya tidak baik ya, karena terlalu sibuk jualannya macam-macam, buka laundry, jualan, mulai pertama itu jualan fried chicken pinggir jalan. Saya jualan ayam goreng pinggir jalan, sama gorengan itu pertama kali. Terus kemudian jualannya macam-macam lah, kira-kira yang bisa menghasilkan uang, karena waktu itu mikirnya untuk kebutuhan biaya hidup. Akhirnya itu, meskipun akhirnya sampai lupa kuliah. Nah 1,5 tahun lupa kuliah, akhirnya mikir gimana caranya supaya dosennya itu nggak terlalu ngerti-ngerti amat begitu, tetapi saya bisa gitu. Maksudnya tidak terlalu. Nah kalau saya ngambil yang inline dengan kebanyakan teman-teman yang tentang desain bangunan dan segala macam, karena saya mungkin 80% lupa lah gitu kan. Karena lupa otomatis mesti bakal dibantai ini sama dosen ini. Dan memang banyak yang seperti itu kan. Ini saya coba nyari-nyari tema, waktu itu lagi mulai ada isu-isu itu tentang lelang online. Nah akhirnya saya tahun membuat. Berapa ya Pak ya? 2007 kalau nggak salah, 2008. 2007. Belum ada itu, LPS itu belum ada, masih baru wacana saja. Akhirnya saya membuat versi saya sendiri, menerjemahkan undang-undang. Jadi kita buat software untuk lelang online gitu. Dan itu memang ada di kuliahnya, mata kuliahnya itu ada. Kemudian prosesnya berjalan 2 bulan kalau nggak salah saya ngerjain. Dan tipis, cuman ukurannya segini. Kalau yang lain teman-teman bisa segini gitu. Nah dosennya bingung gitu kan, sampai heran, ini kan nggak pernah diajarin. Cuma memang saya dari awal sejak kuliah itu suka komputer. Jadi bisa menghabiskan seharian waktu itu di depan komputer gitu kan. Desain ya, programming dan lain-lain gitu. Nah selesai kuliah dapat proyek dari dosen. Akhirnya ya hasilnya waktu itu lumayan lah. Sementara ketika saya membuka usaha yang tadi itu selama kuliah itu kok banyak gagalnya, ya jujur hutang saya besar waktu itu untuk ukuran saya ya, waktu itu ya puluhan juta. Dan dari proyek ini kok ngerjainnya sebentar, gampang menurut saya, tapi hasilnya lumayan. Yang gitu. Proyek dari dosen itu yang dari dosen itu akhirnya keterusan sampai sekarang. Ya tadinya di Semarang kita buat CV di sana, ya naik turun terus kemudian karena 1-2 hal mengharuskan pindah ke Semarang. Faktor anak sih sebetulnya. Jadi anak mungkin kita melihatnya kurang betah di Semarang, ya gampang sakit gitu. Terus akhirnya pindah ke Temanggung dan memulai dari nol lagi di Temanggung. Gitu. Nah sampai sekarang ya berjalan. Kalau Pak Umam asli Temanggung ya Pak? Saya aslinya dari Bumi Ayu. Jadi saya orang ngapak-ngapak, orang ngapak ya orang kepenak. Begitu. Istri saya yang asli dari sini, dari Temanggung. Terus bagaimana mengenali Medan Temanggung ya Pak untuk membangun bisnis? Inilah, jadi uniknya saya tidak ngincer market Temanggung. Jadi saya berlokasi di Temanggung, saya tapi tidak menargetkan Temanggung itu sebagai sasaran market saya. Karena saya berpikir waktu itu ketika sebelumnya kan saya di Semarang. Semarang itu kan di sana kan banyak kantor pemerintahan, banyak perusahaan-perusahaan besar dan segala macam. Nyari proyek IT tentunya lebih mudah. Nah, kalau di Temanggung nyari karyawannya aja susah. Nyari marketnya susah, otomatis saya harus berpikir, wah, saya di desa enggak masalah, tapi karena saya di desa, akhirnya saya coba berpikir gimana caranya ini bisa dijangkau oleh seluruh Indonesia. Maaf, saya berpikirnya begitu. Justru karena keterbatasan jangkauan atau keterbatasan SDM, keterbatasan market di Temanggung, itulah saya harus berpikir supaya produk saya, bisnis saya ini harus melayani seluruh Indonesia. Malah justru itu tantangannya ya Pak? Betul sekali, jadi itu challenge. Akhirnya saya banyak belajar tentang ilmu jualan online, digital marketing, SEO dan lain-lain. Gimana caranya saya punya produk yang sederhana tapi bisa pasarkan ke seluruh Indonesia. Nah itu bagaimana memulainya Pak? Ya memang belajar ya, prosesnya belajar. Jadi karena semuanya sekarang sudah tersedia ya di internet, jadi kita bisa belajar via YouTube, kita bisa belajar di banyak forum. Berarti lebih banyak otodidak itu Pak? Enggak juga sih.
karena tetap kalau ada workshop atau ada pelatihan-pelatihan apa di kawasan sini memang jarang ya, di Temanggung Magelang jarang, tapi alhamdulillah Jogja deket, jadi kita sering nyari apa nih, ada pelatihan apa di Jogja kita ikut, jadi kita jemput lah, kita datangi ilmunya. Dasar keilmuan tetap menguasai ya Pak ya? Ya pengalaman lah, lebih ke pengalaman beberapa tahun, basicnya sudah ada. Kemudian kita butuh insight dari yang lebih ahli begitu ya, pakar-pakarnya. Kita belajar ke Jogja, ke Semarang, atau ke Jakarta, ke Bandung pun kita datangi. Pokoknya kalau selama ini ilmunya bagus dan kita butuh gitu ya, ya memang kita harus investasi gitu. Kita harus ya bismillah niat tolabul ilmi lah, mencari ilmu, insya Allah berkah gitu. Daripada kita istilahnya tidak mau belajar, nanti akan stuck di titik yang sama, nggak berkembang gitu. Jadi ya memang ya ini pun juga spirit ya, karyawan kita di sini juga kita usahakan belajar yang lulusan SMK yang kira-kira berpotensi anaknya gitu kan, kita tawarkan kuliah gitu, beasiswa, ada yang setengah, ada yang full gitu, full cover dari perusahaan supaya ayo belajar, karena syarat untuk bertumbuh ya belajar gitu. Kalau kita nggak meneruskan belajarnya ya kita menyatakan sedang berhenti bertumbuh. Kalau berhenti bertumbuh itu ya sebetulnya ya nunggu mati aja gitu, tinggal waktu saja musuhnya begitu. Kalau saat ini karyawannya berapa nih Pak jumlahnya? Iya masih sedikit, baru 25. Masya Allah. Ya padahal ini kalau saya lihat lokasinya benar-benar, maaf ya Pak, terpencil ini Pak. Kesasar tadi ya. Saya memang kesasar kalau ada perusahaan besar di pelosok. Iya. Kalau cari di Google Map itu masih kebun malah. Jadi belum ada bangunan di sini. Oh gitu ya. Ya banyak. Dari kan kita kadang ada tamu tuh dari luar daerah ya, bahkan luar Jawa pun juga ada gitu. Memang kadang kesulitan gitu. Ya sukanya Sherlock sampai di depan tuh bingung apa ini gitu kan gitu. Karena belum, tapi ya beberapa yang sudah kenal, sudah terbiasa gitu. Dari karyawan tersebut sebagian besar lulusan apa itu Pak? Ya memang dulu di awal ketika kami berdiri itu ya mampunya bayar SMK. Jadi kita mampunya bayar SMK ya, dan adanya juga SMK karena waktu itu juga tempatnya masih di depan itu di kios yang tadi ada warung-warung itu. Nah saya itu memulai dari ukuran cuman 3x5 gitu, 3x5. Ini berarti bukan awal ya Pak ya? Bukan, ini pertama saya mulai itu dari kios depan itu. Itu cuman ukuran 3x5, karyawan waktu itu ada berapa ya, 2 orang kalau nggak salah. Gitu. Nah itu cuman komputer, bahkan banyak dulu yang ngiranya itu warnet. Karena mungkin masyarakat Temanggung tahunya warnet gitu kan. Terus akhirnya ya mulai berkembang, ada rezeki, kita mulai bangun pertama bangunan rumah dulu. Tapi ya karena nggak ada modal ya, rumah itu kita jadikan kantor gitu. Terus kemudian semakin kesini karyawan semakin nambah, tempatnya nggak muat ya kita bangun yang gedung 3 lantai ini. Ini juga representatif sekali ini. Lagi pengen perluasan gitu, karena sekarang kayak mau sholat aja bingung karena udah kepake semua tempatnya, belum ada musola gitu ya. Mohon doanya supaya semoga akhir tahun ini bisa perluasan bangunan kantornya gitu. Kalau karyawan-karyawan ini juga dimotivasi untuk selalu Pak, untuk mengupgrade kemampuannya kalau Nah karena itu tadi awal itu kebanyakan dari SMK ya kan kita tetap istilahnya yang lama-lama kan kita menghargai sejarah mereka ya. Jadi mereka juga yang bersama-sama kerja gitu kan, membangun ini juga dari kecil, dari nol gitu kan ya. Kita tawarkan yang kira-kira berpotensi, kamu mau nggak kuliah gitu. Cuman ya kalau kuliah ya memang sumber dayanya juga harus lebih banyak, pikirannya ya, waktunya ya, mungkin ada anggaran juga ke situ gitu. Nah, kita nawarkan kalau mau full cover kita biayai semua dari perusahaan juga ada, cuman ada kontraknya begitu. Atau yang subsidi cuman 50% juga ada gitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang masuk belakangan ini kan sudah mulai selektif ya. Kalau dulu buka lowongan itu asal, bisa masuk satu, alhamdulillah gitu. Ada yang mau kerja di tempat saya, alhamdulillah. Nah kalau sekarang kan sudah nolak-nolak mungkin ya Pak? Iya, bukan nolak-nolak sih, kan harus selektif lah istilahnya gitu. Dan yang masuk dari banyak daerah gitu. Nah, mereka tidak masalah lah kerja di, kalau pasca Covid ini mereka tidak masalah kerja di daerah itu. Tidak harus
di kota harus besar. Di kota besar gitu kan. Jadi dari luar kota, misal dari Salatiga, dari Kendal, dari Brebes, dari Magelang, dari Klaten itu juga enggak masalah ke sini. Yang penting hitung-hitungannya masuk. Ya. Berarti itu yang karyawan sekarang ada yang dari luar kota ya Pak ya? Iya, ada beberapa ya. Beberapa yang sudah dari luar kota, dan ya mau tidak mau karena kompetitif ya standarnya mulai cari yang pendidikannya inline sesuai dengan jalurnya. Kemudian juga cari yang berpengalaman gitu, cari yang memang ya yang kita pengen yang jadilah istilahnya gitu. Yang sesuai dengan kompetensinya ya. Terus untuk sampai saat ini untuk customernya perusahaan Bapak juga sudah seluruh Indonesia ya Pak ya? Iya, karena online itu ya. Jadi karena online itu akhirnya kita bisa menjangkau bahkan untuk wilayah yang kita nggak tahu kalau di situ tuh ternyata ada gitu ya. Sampai ke pelosok Papua gitu kan, sampai ke perbatasan Malaysia itu ada. Bahkan pernah ada satu klien itu, kalau nggak salah ini cerita anak-anak ya, karena saya sudah tidak terlibat di operasional bisnis itu. Ada satu klien yang dulu kalau misal membuat web sama software itu butuh untuk ngundang vendornya saja nih perusahaannya itu butuh waktu 3 hari. Karena harus lokasinya tadi sangat-sangat terpencil. Dia vendornya dari kota besar, harus pesawat tambah harus pakai perahu dan lain-lain gitu kan. Nah, dengan online dia bisa ketemu dengan kita dan kita menjalankan semua tanpa harus tatap muka, semua dilakukan via online dengan biaya yang mungkin nggak nyampe 10%-nya. Masya gitu. Allah. Dan itu yaitu kelebihan dengan online kita bisa istilahnya biayanya bisa ditekan, tidak harus ketemuan, tidak harus rapat dan segala macam. Tapi tentunya hal itu membutuhkan strategi marketing yang luar biasa ya Pak ya. Nah, memang akhirnya kita perlu belajar terus tentang marketing ya. Nggak pernah selesai itu kan namanya. Karena marketing di online itu berubah-berubah terus. Mungkin tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu kita pakai jurus ini misalkan, pakai Facebook itu masih berjalan. Sekarang udah nggak bisa. Oh gitu ya Pak. Iya, di situ belajar terus. Makanya di sini kalau tidak mau belajar ya kita ketinggalan lama-lama. Gitu. Berarti memang antara hasil ya yang dicapai dengan hal yang perlu kita lakukan juga memang harus berbanding lurus ya Pak ya. Iya, harus terus belajar, harus terus upgrade gitu ya. Ya apa namanya? Ya itu spiritnya di sini. Spirit bertumbuh ya. Ya, untuk selanjutnya kalau support dari keluarga bagaimana Pak untuk bisnis yang panjenengan jalani saat ini? Keluarga apa nih? Yang istri atau yang apa namanya? Keluarga inti. Keluarga inti ya, istri dulu ya. Kita mulai dari istri ya. Yang pertama ya support istri luar biasa lah. Partner dalam segala hal. Atau segala hal. Ibu juga dari apa? Enggak, bidangnya biologi, tambah jauh lagi. Kalau saya kan masih satu fakultas teknik ya. Ini dari biologi, jauh lagi. Dan ya tentunya di awal apalagi fase-fase sulit ya, ketika perpindahan dari Semarang ke Temanggung itu kan mungkin saya hidupnya kayak zombie mungkin ya. Karena waktu itu memang ya masih dikerjakan semua sendiri. Otomatis waktu saya lebih banyak di depan komputer. Malam-malam kadang dari jam 8 jam 9 sampai subuh itu ngerjain project gitu kan. Apa istilahnya ya proses berjuang lah, kadang istri juga ikut ngelembur, ikut ngerjain dan segala macam. Bahkan sampai sekarang gue juga masih tetap menjalankan ya. Akhirnya karena kebutuhan kaderisasi di perusahaan ini gitu kan. Ya saya tadinya sebagai pendiri, sekarang posisinya sudah tidak terlibat lagi di direksi gitu saya. Gitu murni Pak. Ini aja apa namanya komisaris lah. Bukan karyawan lagi, komisaris gitu. Terus sekarang istri yang jadi direkturnya gitu. Dengan harapan nanti yang di bawah ini yang saat ini mungkin jadi manajer, jadi staff itu juga berjenjang naik gitu. Itu dari istri. Yang kedua anak-anak jelas ya, karena anak-anak ya paling ngerti lah istilahnya bapaknya kayak gimana gitu kerjanya seperti apa, kadang di depan komputer, kadang mungkin waktunya liburan kok harus ketemu klien ya. Makanya meskipun sekarang lah ya saya mungkin lebih banyak dengan anak-anak ya, lebih banyak dengan anak-anak dan harapannya bisa ya belajar bareng-bareng lah bersama anak-anak, ngerti bahwa untuk jadi orang yang bekerja atau apalagi pengusaha itu ya seperti ini fasenya. Ya kadang beberapa kali itu dengan klien di luar kota ya kita ajak, beberapa kita ajak gitu kan.
klien alhamdulillah nggak mempermasalahkan gitu kan, meskipun ya kadang-kadang ada satu momen tertentu di mana ya memang ini khusus dengan klien ya, anak dan ini minggir dulu gitu. Oh, ya. Selain keluarga apakah ada support system lainnya Pak? Ya kalau bicara satu-satu kita buka sini mungkin berapa durasinya, 10 jam mungkin ya. Ya banyak lah, saya pikir banyak ya, mertua ya, orang tua juga support banyak hal begitu ya, teman-teman gitu ya, teman-teman di komunitas saya itu juga insya Allah banyak support ya. Yang menjadi pelanggan kita kan yang paling dekat dengan kita dulu. Nah, mereka lah yang mungkin sekarang tidak jadi pelanggan lagi, tapi mereka lah yang di awal-awal membantu gitu kita begitu. Mungkin mereka nggak butuh banget, tapi karena mungkin pengen menolong kita, akhirnya mereka menjadi pelanggan kita begitu dan seterusnya begitu. Ya itu jelas komunitas, dan komunitas itu juga kan kita juga banyak belajar dari teman, dari ini, insya Allah bisa dapat insight dari banyak kalangan lah begitu. Atau kalau komunitas-komunitas yang Bapak ikuti apa saja Pak, mungkin yang bisa mendukung bisnis ini? Ya saya tidak banyak sebetulnya ikut komunitas, hanya beberapa saja ya, karena keterbatasan di apa namanya di waktu. Temanggung ini yang pertama saya terlibat di Genpro, jadi saya ikut Genpro. Dari awal ketika saya di Temanggung ini saya sudah saya pengen belajar lah gitu, dan di Genpro kan isinya pengusaha-pengusaha ya, ada yang baru, ada yang sudah senior, ada yang berpengalaman gitu. Nah saya belajar di Genpro, saya nyari istilahnya komunitas di Genpro, nyari kenalan, nyari jaringan dan segala macam, yang otomatis juga insya Allah mendukung bisnis kok. Dari tidak sedikit dari Genpro ini yang jadi kalau nggak klien kita, pelanggan kita, jadi pemasar kita, kalau nggak jadi investor kita. Gitu. Jadi banyak inilah peran yang bisa dijalani oleh kalau kita teman-teman terlibat di komunitas, kita bersosial, bangun networking sana sini, insya Allah banyak yang sebetulnya kalau mau kita ini mensupport bisnis kita. Entah itu jadi pembeli, entah itu jadi pemasar, marketer, ya referral misalkan begitu, entah itu jadi investor, entah itu jadi partner, insya Allah banyak hal yang bisa kita dapatkan. Segangganya ilmu lah kan, mesti mereka cerita-cerita, sharing-sharing bisnisnya. Oh ternyata kita dapat tambahan ilmu nih. Nah, itu juga kita implementasikan dan membantu bisnis kita bertumbuh. Ya pastinya kumpul dengan sesama pebisnis itu juga memotivasi ya Pak. Ya tentunya sangat motivasi. Lihat dia kok bisa mencapai fase-fase ini misalnya. Kan kita minta tolong langsung tidak masalah. Rahasianya apa, insya Allah mereka mau berbagi kok. Mereka mau ke komunitas kan juga salah satunya pengen berbagi juga. Gitu. Jadi memang ternyata membangun bisnis itu perlu banyak support dan juga perlu banyak ilmu untuk semakin bertumbuh ya Pak ya. Ya, teman mungkin gini, memulainya butuh keberanian. Untuk memulai itu nggak butuh banyak ilmu dulu lah, butuhnya keberanian. Ilmunya 10-20% enggak apa-apa. Gitu nanti Pak. kalau nunggu 100% enggak jalan-jalan. Enggak jalan-jalan ya. Iya, yang penting keberanian dulu ya. Lakukan di awal itu ya Pak. Di awal itu mulai dulu. Keberanian untuk memulai. Tetapi untuk membesarkan, untuk menumbuhkannya gitu, itu butuh ilmu. Gitu. Jadi kalau misalkan gini, tadinya karyawan 1 mungkin dengan sekarang bisa gitu kan. Tapi semakin sini pelanggannya semakin banyak. Karyawan 1 kan nggak mungkin bisa handle. Butuh karyawannya jadi 10. 10 ngelola 10 orang itu kan butuh ilmu. Merekrutnya butuh ilmu, mengelolanya butuh ilmu, supaya mereka jadi orang yang baik, profesional, performanya bisa maksimal, itu kan juga butuh ilmu. Gitu. Jadi di setiap fasenya itu ada ilmu-ilmu itu. Tapi di awal butuhnya keberanian. Berarti intinya memang ketika kita terjun ke bisnis itu kita tidak berhenti belajar ya Pak. Iya, terus belajar. Tidak, karena dunia bisnis juga memang berkembang terus dengan sangat cepat gitu. Apalagi ini untuk dunia online kayak gini ya Pak ya. Di dunia saya gitu. Sekarang tentang bidang bisnis ini ya, untuk pemrograman saja. Pemrograman yang 5 tahun kemarin atau 10 tahun kemarin sekarang sudah nggak berlaku lagi. Sudah nggak dipakai ya Sudah nggak dipakai lagi. Sekarang sudah muncul teknologi baru dan kita kan harus beradaptasi gitu. Orang-orang yang di dalamnya, kalau ya mungkin kalau sudah jadi direktur atau mungkin jadi owner sih nggak harus bisa, nggak harus ahli banget, tapi tahu gitu supaya ternyata
untuk apa namanya membuat aplikasi Android misalkan itu pakai bahasa ini, komputernya harus spesifikasinya di sini, sertifikasinya harus ini dan seterusnya. Jadi kita ngerti kebutuhannya karyawan begitu sehingga mereka juga bisa bekerja dengan maksimal tanpa ada hambatan. Gitu. Kalau tadi sudah banyak bercerita tentang bisnis, mungkin sekarang saya ingin mengulik sedikit tentang bagaimana Bapak memberikan pendidikan khususnya kepada anak-anak, sehingga saya lihat anak-anak, karena kebetulan saya juga melihat ya pertumbuhan putra-putri panjenengan yang ada di PAUD itu juga bagus. Nah itu kira-kira hal-hal yang diterapkan apa ya Pak untuk mendidik anak-anak? Yang utama itu apa? Kemudian yang selalu jenengan tekankan kepada anak-anak itu apa? Apakah sama mengelola bisnis dengan meng-create anak-anak atau mendidik anak-anak ini, Pak? Iya. Yang paling utama ya kalau bicara pendidikan ya, ini juga pendidikan ke saya ya, kan saya juga harus terus bertumbuh begitu ya. Jelas itu pendidikan utamanya pondasinya adalah agama ya. Agama terutama yang pertama ibadah, kemudian tentang Al-Qur'an ya. Karena Al-Qur'an itu kan sumber ilmu begitu. Jadi kalau misalkan anak ya kita memang sangat ketat, sangat tegas di bab itu dulu, agama, ibadah maupun Al-Qur'an itu yang memang menjadi fokus kita begitu. Makanya kadang kalau istri atau apa gitu atau mungkin mertua itu lihat saya kalau ngetes hafalan itu sampai nangis-nangis anak dan segala macam itu. Berarti ditangani sendiri Pak ini untuk pendidikan kadang lah. Kita bagi peran sama istri gitu kan. Jadi kadang untuk membangun mentalitas itu kan. Kadang harus turun tangan juga gitu kan, setiap habis maghrib kemudian kita kita cek baca Qur'annya dan segala macam hafalannya ya. Meskipun belum wajib ya. Mereka kan ya secara ini kan belum wajib belum balik dan segala. Salat itu kan juga tidak, istilahnya bukan kewajiban, belum balik gitu kan. Cuman belajar, kita pengen bahwa sholat itu biar menjadi kebutuhan gitu. Bahkan sekarang yang nomor 2 itu kalau sholat kelewat saja gitu itu nangis itu bukan saya yang ini, tapi memang mentalitasnya seperti itu. Jadi ibadah itu harapannya memang sudah menjadi kebutuhan. Ya seperti halnya makan dan segala macam, ibadah itu nggak boleh kelewat gitu. Jadi itu fokus kita yang pertama. Yang kedua adalah sama ya di kantor ini pun juga istilahnya kita ya meskipun hanya seminggu sekali kita ada kajian kan, kita ngundang berarti di Ustadz, kantor juga di kantor ada kajian gitu, kita belajar mulai dari yang masukkan sini macam-macam ya, yang masih pakai Iqra juga ada, ya nggak masalah gitu kan, ya mau belajarnya Iqra, yang penting mau belajar ya, terus bacaan Qur'annya, terus kemudian hafalannya tadinya cuman Al-Ikhlas ditambah dan segala macam ya. Yang sudah bisa ya kita kasih materi-materi agama. Kita ngundang ustadz gitu, kadang-kadang kita ngundang. Itu rutin ya, Pak ya? Seminggu sekali insyaallah. Gitu. Jadi belajar, dan bahkan di sini meskipun di sini kan kerja gitu ya, ibadahnya pun kita ada evaluasi. Jadi salah satu kan kita punya budaya kerja ya. Jadi salah satu budaya kerja yang dibangun di sini adalah budaya spiritual. Jadi spiritual itu juga kita nilai gitu. Meskipun ya hanya sebatas, artinya bukan kita jadi panitia agama, bukan. Cuman kita pengen memotivasi. Karena saya sampaikan ya, saya sampaikan ke tim bahwa kerja-kerja kita itu atau mungkin hasil atau capaian yang kita dapatkan saat ini itu bukan melulu dari ikhtiar kita gitu. Ya pada saat mohon maaf kemarin COVID pandemi ya, pada saat pandemi itu kan banyak perusahaan yang tutup ya. Alhamdulillah kita di pandemi justru bertumbuh. Justru kita omsetnya naik ya, kemudian karena omset naik juga karyawan nambah dan lain-lain, itu justru pandemi. Saya sampaikan ke tim, bisa jadi bukan karena keahlian kita, bukan karena kepintaran kita, karena kerja-kerja kita, tapi bisa jadi mungkin karena tangan-tangan Allah yang bermain gitu. Nah, tinggal sekarang kita jadi orang yang layak tidak untuk menerima itu gitu kan. Makanya ayo layakkan diri dengan apa? Ya kita jadi orang yang
menjaga ibadahnya dan segala macam, berbagi dengan sesama. Jadi di sini tuh punya program setiap Jumat itu kita sediakan beberapa sembako gitu kan. Terus nanti karyawan bergantian gitu. Jadi bergantian nanti membawa ke siapa. Jadi di sini sekitar 4 apa 5 sembako, nanti satu orang bergantian bawa. Nanti biar mereka ngasih ke lingkungan sekitarnya. Gitu. Setiap Jumat. Setiap Jumat. Gitu. Itu pun juga dari karyawan gitu. Jadi karyawan kita ada salah satunya itu dana sosial yang lola juga karyawan. Nanti dari gaji mereka disumbangkan berapa gitu kan. Ada ya macam-macam lah, yang ada yang mungkin 50.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000 dikumpulkan. Nah perusahaan tetap ngasih gitu kan, dari dana CSR. Jadi dari CSR tetap ngasih. Nah di event misalnya kayak Muharram kemarin atau Lebaran kita tingkatkan intensitasnya. Gitu. Jadi selain ibadah juga kebermanfaatan. Iya, saya sampaikan bisa sesama. Jadi kita itu bertumbuh, kita itu masih diberikan pekerjaan, bisa itu mungkin dari doa-doa orang-orang yang kita kasih lewat sembako setiap Jumat itu. Makanya tetap kita pertahankan lah, begitu kita naikkan terus gitu. Jadi di keluarga ataupun juga di PT ini juga sama ya perlakuannya, agama pondasinya ya. Ya, agama pondasi. Jadi yang kedua tadi kalau tanya apa fokusnya itu di leadership. Gitu. Jadi kepemimpinan gitu. Karena kalau kita belajar ilmu tentang apa sekarang, tentang teknologi, besok mungkin sudah tidak kepake lagi. Tapi leadership ini itu zaman apapun, di tempat manapun itu pasti akan diterapkan ilmunya itu. Gitu. Jadi ilmu leadership bagi saya, bagi anak-anak gitu ya, atau mungkin karyawan itu juga kita sangat fokus untuk membangun kepemimpinan. Nah, leadership paling sederhana kan memimpin diri sendiri ya. Memimpin diri sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri gitu kan. Kalau anak-anak ya kamarnya dirapikan ya kan. Bangun tidur ya bantal kasur segala dirapikan sendiri, dibersihkan meja-meja. Itu kan leadership paling sederhana. Bentuk leadership ya, iya, Pak? Kan leadership yang paling sederhana itu kan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Gitu. Besok naik berarti kan sudah kakaknya berarti memimpin adik-adiknya. Kalau di karyawan ya manajernya memimpin bawah-bawahnya, staff-staffnya, direkturnya memimpin manajernya. Dan itu tidak bisa terlepas aktivitas kehidupan kita dari yang namanya leadership. Kita di masyarakat gitu, meskipun kita bukan ketua RT, bukan ketua RW, tapi leadership itu tetap akan dibutuhkan gitu. Leadership itu bukan leader ya, bukan gelar ya, tapi tentang bagaimana kita bisa kita punya goal, kita punya tujuan, dan kita bisa menggerakkan orang supaya mencapai goal itu. Kalau goal kita kebaikan, yang menggerakkan orang supaya bisa sampai pada kebaikan. Itu yang jadi fokus kita ya. Jadi pondasi agama. Kemudian yang kedua adalah leadership gitu. Kalau masalah skill teknis dan segala macam ya kembali lagi ke anak-anak sukanya apa. Yang sukanya menggambar ya monggo silakan kita fasilitasi menggambar. Sukanya mungkin bela diri, ikut kakaknya ikut pengen kempo gitu ya, kita ini kan. Dan bagian itu juga insya Allah akan meningkatkan leadership mereka begitu. Ya, ini perlu kita ketahui Pak Umam ini punya 3 orang anak ya Pak ya? Baru 3. Baru 3 ya Pak ya? Baru 3. Rencananya berapa ini? Rencananya 3 aja. Rencananya 3 saja. Iya, masih baru, masalahnya masih kecil-kecil. Iya, masih kecil-kecil ya. Dan alhamdulillah putra yang pertama dan putri yang kedua semua disekolahkan di Yayasan Fi Asani Takwim Temanggung ya Pak ya. Di TKIT, kemudian juga ada yang lanjut ke SDIT ya Pak ya. Ada yang lanjut ke SDIT. Ini kalau dilihat dari lokasi rumah sampai ke sekolah itu kan sebenarnya jauh, tidak dekat ya Pak. Nah, ini kok kenapa Bapak sampai keroyo-royo gitu ya Pak? Menyekolahkan, mungkin juga harus repot mengantar jemput anak-anak untuk bisa bersekolah di TKIT dan di SDIT. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang Bapak pegang ya untuk tetap berkomitmen untuk menyekolahkan anak-anak di SDIT dan TKIT. Ya tentunya yaitu tadi dari konsep pendidikan ke anak ya yang menjadi pondasi agama itu kan menjadi parameter pertama ya. Kita survei lah kemana-mana dan kita melakukan banyak pertimbangan gitu dan ya di TKIT insya Allah yang nomor 1 itu sudah mencukupi begitu. Itu yang pertama gitu. Ya bisa dibuktikan dengan
anak-anak sepantaran lah insya Allah semangat ibadahnya gitu ya. Yang lain azan masih asik main, ini azan udah otomatis pulang gitu kan, untuk sholat gitu kan, ngaji tanpa harus disuruh, udah baca ini sendiri itu semangat ya, bukan masalah dia hafalannya banyak atau apa, yang penting semangatnya dulu gitu, semangat sebagai kebutuhan tadi ya Pak ya. Betul itu makanya dan itu terinstall sangat baik dari sekolah, dari TKIT. Gitu. Jadi guru-gurunya itu ya sangat fokus untuk memperhatikan masalah ibadah itu yang pertama. Ya sekaligus orang tua juga punya peran ya pastinya. Gitu. Kemudian yang kedua saya melihat program-program yang ada di sekolah itu memang cukup bagus untuk membangun tadi leadership tadi ya Pak ya. Iya, dengan program-program ya sekedar mungkin ada karya atau mungkin pengen tampil pentas gitu ya. Kalau anak yang nomor 2 itu bahkan saking pengennya pentas lagi sakit gitu ya, tetap berangkat. Itu bisa sembuh karena pengen pentas. Iya. Gitu. Pengen pentas yang tadinya kita periksain sana sini gitu kan, tapi pas besok pentasnya gimana ya dan segala macam. Wah, semangat dari dirinya, dari dorongan dari dalamnya itu bisa memancing untuk sembuh gitu. Itu leadership itu. Mengkondisikan badannya gitu dan segala macam, tadinya sakit, lemes dan segala macam gitu. Besoknya langsung semangat gitu kan. Dan setelah itu sembuh. Itu juga leadership itu. Dan itu kekuatan dari dalam ya, bisa menyelesaikan. Ya di TKIT insya Allah program-programnya sudah sangat baik begitu ya, meskipun juga tetap harus jangan berhenti bertumbuh untuk tadi ya Pak ya, bertumbuh dan berinovasi. Betul, begitu ya. Dan kemudian yang kedua tadi yang tadinya di TK terus masuk ke mana yang kelas tahfidz. Itu kelas tahfidz. Yang baru kelas 1 ya Pak ya. Kelas 1 itu juga masuk kelas tahfidz dan ya luar biasa sekali nih. Jadi pertumbuhan hafalannya, ibadahnya itu bisa lebih baik dari yang sebelumnya begitu. Iya. Alhamdulillah ini kita kayaknya sudah banyak catatan ini Pak untuk bisa jadikan inspirasi kita ya untuk membangun kehidupan, baik itu kehidupan bisnis maupun keluarga menjadi lebih baik gitu ya. Sama-sama belajar lah. Saya juga terus belajar. Ini yang terakhir ini Pak. Terakhir mungkin Bapak bisa memberikan kiat-kiat baik kepada ayah bunda selaku orang tua dalam mendidik anak, ataupun juga ayah bunda yang kebetulan sedang membangun bisnisnya atau juga memulai bisnisnya atau juga sedang ingin mengembangkan bisnisnya. Mungkin ada perlu beberapa hal yang bisa Bapak sampaikan, bisa digarisbawahi sehingga bisa dilaksanakan oleh ayah bunda semua. Iya. Yang pertama tadi tentang anak ya, pendidikan anak ya. Saya sebetulnya kurang begitu menguasai ya ilmu parenting begitu ya. Saya juga lebih banyak belajar sebetulnya ke istri yang setiap kali ada seminar parenting ikut, beli buku parenting ikut. Saya justru malah nggak terlalu begitu. Tapi ya itu tadi mengingatkan, perlu tuh, Pak. mengingatkan ke pribadi bahwa ya memang sebagai orang tua ya kita anak ya, apalagi saya melihat sebagai investasi ya, bukan investasi bahwa nanti akan menghasilkan uang dan memberikan feedback kepada mereka, tapi investasi akhirat ya bagi saya kan. Anak-anak yang soleh itu kan menjadi wasilah orang tuanya kan untuk dengan doa-doanya gitu kan. Dan sebagai orang tua ya kita belajar ya, terus belajar, kemudian ilmu parenting gitu. Dan ketika mencari pendidikan ya diusahakan ya pendidikan yang terbaik begitu. Orang tua ya kewajibannya memberikan pendidikan yang terbaik anaknya gitu. Anaknya ya belajar dengan yang terbaik begitu. Kalau kita tidak berusaha untuk tidak berjihad untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anaknya begitu ya, anaknya ya mungkin belajarnya ya mohon maaf nih sekolahnya nggak bayar, ngapain saya harus berjuang belajar sampai istilahnya sampai harus belajar dan capek-capek istilahnya. Kalau kita mungkin berlelah-lelah untuk membayar SPP, membayar pendidikan anak begitu. Insya Allah nanti kalau kita doanya jalan ya, anak itu akan memberikan feedback dengan belajarnya yang totalitas gitu. Karena dia tahu perjuangan orang tuanya itu untuk membayar SPP-nya itu berat gitu.
perjuangan orang tua untuk nganterin misalkan atau jemput begitu kan, lagi jam kerja jemput, insya Allah nanti anak itu akan memberikan feedback. Jadi orang tuanya kita berjuang berjihad di bidang pendidikan ya, sesuai dengan porsinya masing-masing, anak juga nanti akan memperjuangkan. Berarti berefek ya Pak ya? Iya, kalau menurut saya efek sekali ya. Kalau mohon maaf kita sekolahnya ya cari aman, cari yang gratisan, nggak pernah kitanya nggak belajar. Gimana gimana anaknya mau misalkan belajar Quran kalau kitanya juga nggak mau belajar Quran gitu kan? Artinya ya tergantung kitanya sebagai orang tua gitu. Orang tuanya semangat belajar, semangat bekerja untuk bisa membayar SPP, membiayai pendidikannya sampai yang terbaik, insya Allah anak juga akan berjuang sampai ke level terbaik yang bisa dia lakukan begitu. Itu pemahaman saya ya, mungkin kalau orang lain tidak tahu gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah bisnis begitu ya. Ya mungkin pesan saya cuma satu gitu. Jadi kalau kita pengen berbisnis itu yang pertama adalah kita belajar, gitu ya. Jadi belajar tentang ilmu bisnis, gitu. Baik ilmu pemasaran, ilmu keuangan, ilmu tentang mengelola sumber daya manusia, ilmu tentang teknis bisnis kita bisnisnya makanan ya belajar tentang sertifikasi makanan dan lain-lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita membangun networking. Gitu. Tapi itu semua bisa dilakukan dengan kita ikut komunitas. Jadi di komunitas kita bisa belajar dan kita bisa bersosial, kita membangun jejaring gitu. Insya Allah nanti kalau kita bersosial berkomunitas, bisnis kita akan bertumbuh. Gitu. Hanya masalah waktu saja lah. Kita sudah belajar, kita udah ketemu banyak orang dan segala macam pemasarannya juga sudah kita insya Allah hanya waktu saja sih, insya Allah bisnis kita akan bertumbuh. Omsetnya naik ya, mungkin karyawannya nambah, ya pelanggannya semakin banyak dan lain-lain gitu. Jadi berkomunitas lah itu mungkin pesan saya. Ada lagi Pak? Ya, itu mungkin ya. Nanti lain kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah ini banyak sekali ya yang sudah bisa kita dapatkan dari ngobrol-ngobrol santai kita ya Pak ya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya supaya dapat pahala gitu. Pastinya nanti kalau ayah bunda ingin mendapatkan ilmu yang lebih mungkin bisa ya Pak ya. Ya, boleh di apa saja yang kira-kira bisa jadi saran untuk belajar bareng-bareng. Ya. Mungkin itu ya. Jadi ayah bunda bila satu yang bisa saya ambil kesimpulan ya dari bincang-bincang kita kali ini, pastinya bahwa kebutuhan untuk belajar, untuk bertumbuh itu adalah sesuatu hal yang mutlak ya, sesuatu yang wajib gitu ya, bagi apakah itu dalam mengelola rumah tangga, memberikan pendidikan kepada anak maupun dalam membangun sebuah bisnis. Dan pastinya kita tidak akan pernah melupakan bahwa ada tangan-tangan Allah gitu ya, ada pertolongan-pertolongan Allah yang akan mengembangkan bisnis-bisnis kita, dan kita sudah sepantasnya melayakkan diri kita ya, juga karyawan-karyawan kita, perusahaan kita untuk menerima anugerah dari Allah yang lebih besar lagi. Begitu ya Pak ya? Ya. Baik, mungkin bisa kita akhiri ya untuk obrolan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama sudah hadir di sini. Atas ilmunya, bagi saya sendiri juga banyak hal yang bisa saya ambil ya Pak ya, dan mudah-mudahan juga buat ayah bunda semua yang menyaksikan ini, insya Allah akan mendapatkan banyak ilmu. Demikian, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata. Saya yang lebih banyak ngomong tadi, jadi saya yang harus minta maaf lebih banyak kalau ada hal yang kurang berkenan. Iya. Demikian tadi ayah bunda, mari kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan bacaan hamdalah, dan saya selaku pembawa acara ya dalam acara ini. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang tidak berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.